I know it's been late. Tapi saudara harus belajar sesuatu pagi hari ini dengan cepat, dengan sebentar saja. What a beautiful presence. Amen. Alright. Saudara, pada waktu saya diceritakan Overcomer ini berjalan dalam sebuah perjanjian Allah yang saya lihat gak masuk akal dan luar biasa. Dan saya tidak melebih-lebihkan saya. Jadi minggu lalu dan kemarin hari Sabtu saya dengar cerita ada 2 anak Tuhan di generasi 5, anak sekolah minggu melihat Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama ada 1 anak dibawa Tuhan ke pintu gerbang surga dan dibawa masuk ke apa yang namanya level pertama dari surga yang namanya Firdaus. Lalu pada waktu itu Tuhan mengajak dia pergi jalan di dalam Firdaus dan anak ini melihat paku di tangannya di sini. Terus dia lihat itu, saya bilang anak ini susah describe, saya bilang what is like? Berkata itu kayak gak ada batasnya, dia bilang. Taman besar, gede sekali. Terus rasanya damai, gak ada batasnya gitu. Terus apa yang kamu lihat? Ya aku diajak jalan sama Tuhan dan tiba-tiba saya melihat ada air mancur di tengah. Terus saya bilang, saya uji penglihatannya karena roh anak ini rohnya dibawa Tuhan. Apa yang kamu lihat di lantainya? Rumput kayak hijau, tapi penuh dengan tapi bisa berkilauan emas katanya. Oh oke. Saya ngerti ini anak dibawa Tuhan gitu. Dan kamu lihat lubang pakunya? Iya aku lihat. Tapi gak bisa lihat mukanya karena bersinar, dia bilang. Karena Alkitab katakan tidak ada satu orang tahan melihat Allah. Oke, terus tiba-tiba kemarin ada 1 anak lagi dibawa Tuhan pada waktu altar call, dia rebah dalam roh, saudara. Dia rebah, tiba-tiba rohnya diangkat Tuhan ke satu ruangan putih, dia bilang. Terus tiba-tiba dia lihat ada 1 pribadi sedang begini katanya. Katanya jubahnya panjang segini. Terus dia lihat tangannya. Dia lihat tangannya di mana? Di sini dia bilang. Pakunya gitu. Terus apa yang kamu ngalamin? Saya lihat ruangan putih itu pada waktu saya lihat ke atas, ke wajahnya itu sinar. Saya nggak bisa lihat karena terlalu berkilau. Tapi pada waktu saya mau lihat kaki Tuhan, dia bilang saya melihat tiba-tiba di bawah itu kayak ada padi, warnanya hitam tapi padinya. Awannya hitam, rumputnya hitam semuanya. Dan tiba-tiba saya melihat ada 1 roh jahat, dia bilang. Bentuknya seperti apa? Badannya werewolf, dia bilang. Karena dia mungkin nonton werewolf kali ya. Werewolf, di sini ada kayak rambut singa jantan, dia bilang. Terus mukanya sekilas seperti serigala, tapi pas dilihat dari dekat, banteng. Oh ini roh, ini adalah spirit pemberontakan. Terus ada tanduknya, dia bilang. Terus pada waktu saya pengen tahu ini roh apa, tiba-tiba saya udah ngerti. Ada suara di telinga saya. Disebutnya ini adalah roh kekerasan hati. Jadi roh ini khusus bekerja saat firman Tuhan dibagikan. Ayo. Yang suka dengar khotbah ngantuk, pengen pulang, nah Anda kena roh ini. Terus saya bilang, apa yang kamu belajar? Saya belajar jadi setiap firman Tuhan dibagikan ternyata pedang roh itu dan hadirat Tuhan itu membuat, terus saya bilang, apa yang kamu lihat? Anehnya pada waktu firman Tuhan dibagikan, roh ini gak bisa gerak katanya. Kayak freeze gitu, kayak diikat. Jadi ternyata ada banyak orang gak bisa masuk firman ke hatinya karena ada roh kekerasan hati.
Baru tahu nggak? Saya juga baru tahu, saudara. Jadi kalau ada orang misalnya di bagian firman ada pingpong, masa sih? Nah itu roh kekerasan hati. Makanya pulang gak dapat apa-apa. Tinggal apa, saudara? Diketawain setan. Kata setan, rasain loh. Dan saya cek memang spirit ini bentuknya seperti banteng. Disebut roh pemberontakan. Dan saya berkata gini, jadi kamu belajar banyak gak? Iya, jadi ngerti katanya. Bahwa Tuhan Yesus itu nyata luar biasa katanya. Tapi dia juga belajar setan itu nyata luar biasa. Saya berdoa Anda menangkap ini baik-baik. Amin. Jadi siap hari ini siapkan hati saudara. Saya akan baca sebuah vision Tuhan. Ya. Ini ya. Yang tanisan. Yes. Ya, saya nunggu mereka. Right. Saudara, apa yang membuat kita punya mental yang luar biasa pagi hari ini? Kita buka sebentar di apa yang menyelamatkan kita untuk melakukan buat Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh. Ya. Are you there? Kita buka sebentar di Matius 6. Matius 25 ayat 20. Are you there? Nah, di penglihatan kemarin saya mau bacain bagi saudara. Saudara tahu bahwa Alkitab itu ditulis lewat begitu banyak vision, Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, dan banyak lagi saudara. Dan juga kalau Anda belajar dari misalnya kayak Maliaki dan semuanya. Mostly mereka melihat sebuah penglihatan ilahi. Tapi pagi hari ini saya mau kita menangkap firman Tuhan dengan sungguh. Amin. Nah di penglihatannya saya akan bacakan buat saudara. Ini penglihatan di hari Selasa kemarin dikatakan gini. Berbahagialah overcomer karena engkau dicintai. Berbahagialah overcomer karena engkau dikasihi. Berbahagialah overcomer karena engkau berkenan. Berbahagialah overcomer karena engkau diampuni. Berbahagialah overcomer karena engkau dibersihkan, kata Tuhan. Nah anak ini pada waktu dibawa surga, tiba-tiba anak ini ngomong gini. Tuhan tiba-tiba dia bilang, Uncle, Tuhan tuh ngomong ke saya, ngomongnya apa? Jangan lupa, nak, kamu itu dikasihi. Kamu itu dicintai. Bisa sama loh saudara. Nangkap gak saudara? Dan dikatakan begini, berbahagialah overcomer karena engkau diluputkan. Berbahagialah overcomer karena engkau tidak kutinggalkan. Jadi yang ada masalah hari ini overcomer kau tidak ditinggalkan. Nah masalahnya cuma satu, Anda mau percaya atau enggak? Nah, Oke. Biar hari ini cintaku, kasih karuniaku dan belas kasihanku membersihkan dan membanjiri di tengah-tengahmu sebelum kamu masuk dalam masa tuaian di hatiku. Marilah overcomer, masuklah ke dalam pertobatan. Peluklah, tinggalkan semua hal yang membuatmu sulit untuk masuk ke dalam pertobatan. Termasuk nama baikmu. Jadi ada banyak orang gak bisa ngaku di kaki Tuhan karena takut nama baiknya apa? Rusak. Sebuah pintu masa lalumu sudah kututup. Semua pelanggaranmu sudah kubuang sejauh timur ke barat. Semua kejatuhanmu sudah kuhempaskan seperti debu di kasutmu. Berlarilah ke dalam belas kasihanku saja, overcomer. Saudara, saya itu baru dibukakan apa artinya diluputkan Tuhan dari kegelapan malam, kedahsyatan siang. Saudara, suatu saat ada satu anak Tuhan itu cerita kepada salah satu pengerja di overcomer. Di tempatnya anak Tuhan ini, dia pernah, gerejanya itu pernah doa pagi, rutin 2 jam 5 pagi. Terus tiba-tiba dia ngomong begini, tapi sekarang udah enggak. Sejak doa pagi, ada banyak beberapa pemusik itu dibegal, dan juga ngalamin kecelakaan dan meninggal.
Tahu saudara artinya diluputkan? Ingat gak penglihatan di hari Selasa yang pernah saya bagikan beberapa bulan yang lalu? Overcomer kau diluputkan dari kedahsyatan malam. Buat beberapa orang rasanya biasa karena diluputkan. Tapi buat banyak tempat itu terjadi loh. Ada satu tempat setelah mereka pulang pelayanan, salah satu pengerjanya ditabrak truk di persimpangan. Itu artinya diluputkan. Jadi jangan pernah merasa punya benih menganggap remeh dan berkata, ah masa sih? Tapi di Overcomer lihat gak saudara? Sampai semua anak saudara aja dikasih Tuhan simulasi apa yang terjadi supaya Anda berjaga-jaga. Nangkep ya saudara ya? Ada yang saya masih ingat sekali supaya during that 2 weeks gak boleh ada anak di generasi 5 yang berenang. Ingat peristiwa itu? Begitu banyak tanda-tanda Allah bekerja dengan luar biasa di Overcomer. Nah saya rindu itu membara di hati saudara karena Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Nah kita mau punya mental apa di apa yang namanya pesta percepatan dan perubahan nasib. Apa yang membuat saudara ini rendah hati dan melakukan semua dengan dasar sikap hati yang benar. Di Matius 25, saya minta. Matius 25 ayat 20 sampai 24 ada rahasia Tuhan di sikap hati ini menyelamatkan kita. Kenapa ada orang yang nggak berbuah dari 2 jadi 4, 5 jadi 10? Kenapa ada orang yang melakukan seadanya? Kenapa ada orang yang merasa saya lebih baik dari orang lain? Purpose-nya ada yang salah. Nah, di Matius 25 Matius 25 ayat 20. Bisakah kalian dipercaya hal kecil? Dalam hal kacamata sebelum pelayanan. Alright. Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa 5 laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Kayaknya boleh duduk atau mau berdiri? Oke, stay there. Oke. Maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Anda pada waktu saya bagikan hati Tuhan ini akan punya paradigma yang berbeda. Ya. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Are you there? Maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu. Dijawab sama lagi, aku akan memberikan kamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara lihat pada waktu Tuhan ajarkan ini, apa yang membuat orang ini 2 jadi 4, 5 jadi 10? What is the real reward dari orang ini? 2 jadi 4, 5 jadi 10 atau apa? Yang mendorong, yang menyelamatkan hamba ini tidak menjadi hamba 1 talenta. Apa upah terbesar dari berbuah? Dari melayani, menabur, memberikan hidup, menjadi 3 DNA, menjadi pendoa, menjadi gereja tawanan rohnya Tuhan. What is that? What the real reward? Kalau kamu pandang kebahagiaan Tuhanmu. Ini ayat tersembunyi, orang berpikir 2 jadi 4, 5 jadi 10. But the real reward is, kamu pengen gak lihat Tuhanmu dan mengalami kebahagiaan Tuhanmu? That's the real reward.
Jadi kalau upahnya sama, kita ada yang bisa lebih besar? No. Ada yang bisa lebih berjasa? Enggak. Upahnya sama satu. Yang kita kejar adalah apa? Kebahagiaan. Kalau gereja punya mental ini, kamu boleh jadi tukang gulung kabel, boleh jadi singer, boleh lap kacamata kayak tadi, atau kamu cuma sekedar melayani Tuhan di hal-hal yang sangat sederhana. Apa yang picturing di hatimu yang paling membara? One day kamu akan melihat kebahagiaan Tuhan. Itu harus membara di hati saudara. Amin. Dan ini sebuah rahasia yang luar biasa. Nah, kita buka lagi 1 Tawarik 11 ayat 20. Nah, apa yang membuat kita yang membuat kita punya semangat gereja Overcomer itu sebagai teamwork, sebagai satu gereja, bukan individual. Gembalanya hebat, worshipnya hebat. Enggak, saya pengen semua orang itu di mata Tuhan jadi sama. Karena saya ditaruh Tuhan punya mental bisnis bapak, itu gak gampang. Are you there? Nah, coba kita buka sebentar. Nanti kita akan masuk ke ayat itu, Yohanes 6 ayat 26. Kayaknya nggak mau duduk, is okay. Duduk sebentar, for a while. Come on, go. Okay, thank you guys. Di BMK aja katakan gini, ayat 26. Saya rindu Overcomer nggak seperti gereja yang seperti yang ditulis di Alkitab ini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata, come on, hang on church, come on, focus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena melihat. Nah, di Inggrisnya, di BMK-nya katakan gini, sungguh kalian mencari aku, bukan kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat. Jadi semua penglihatan, kesembuhan, pembalikan keadaan ada maksudnya enggak? Ternyata ada. Mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat, tetapi karena kalian sudah makan sampai kenyang. Ternyata Tuhan gak mau gereja Overcomer itu menjadi gereja gemuk, penuh penglihatan, penuh mukjizat, gak ngerti maksudnya. Ngerti ya saudara ya? Nah, orang-orang yang mengikuti Yesus yang rame itu melakukan hal ini. Nah, di ayat dikatakan begini. Apa yang mereka lakukan? Ayat 60 dengan cepat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Ternyata mukjizat itu yang Tuhan bagikan ke mereka, kepada Israel, punya tujuan. Nah, di ayat 60 katakan gini, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu kepada mereka, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ayat 62. Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelum berada? Saudara, pagi hari ini saya mau bertanya kepada saudara. Tuhan pernah berkata di firman begini, takutlah kepada Tuhan yang dapat membinasakan jiwa dan roh. Ingat pada waktu orang gila di Gerasa, setan itu takut ngalamin apa? Disiksa. Setan takut loh. Dan dikatakan begini, ayat, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna.
Perkataan-perkataan yang kau katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yesus ini saudara. Jadi patokan saudara ikut Tuhan apa? Big crowd atau ini? Kamu ngerti semua yang Tuhan berikan dalam hidupmu ada maksudnya. Are you there? Nah, ayat Matius 7 kita buka dengan cepat. Yohanes 6 ayat 27 tadi. Baru kita akan masuk ke Matius. Yohanes 6 ayat 27. Anak Tuhan, gereja overcomer, ayat 27 Tuhan katakan gini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi ada pekerjaan yang menghasilkan makanan yang tidak binasa. And what is that? Just wait. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi ada makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang, saya tahu Anda mulai begini, mulai nggak konsen. Oke. Habis ini kita makan pisang bareng-bareng ya. Buah dan makan siang sebentar. Oke. Ternyata ada pekerjaan, ada makanan yang membuat kita kenyang sampai kepada kepada kekekalan. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya. Oke. Kita buka di Matius 7. Ya. Matius 7. Matius 7 ayat 21. Anda harus sedikit mikir sebentar hari ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau saudara punya mental melakukan bisnis Bapak di surga, makanya Tuhan berkata, aku datang ke bumi ini untuk bukan melakukan kehendakku, tapi Alkitab Inggris katakan my father business. Nah masalahnya nggak mudah, orang punya kehendak. Coba Anda kerja, kan akhir zaman ini selalu kalau jadi kita punya mental pegawai, kita kerja kita berpikir apa, kan bos gue yang kaya. Nah mau nggak Anda kerja yang dapat semua kemuliaan itu Tuhan? Nah banyak orang apa pegawai akhir zaman? Gue kerja bos gue yang kaya, gue gak kaya-kaya. Nah Yesus menjadi tanda kutip di muka bumi itu cuma melakukan his father business. Not even once dia melakukan kehendaknya sendiri. Coba hidup yang seperti itu gampang gak? I do my father business. Anda akan menangkap hari ini. Nah di Inggrisnya dikatakan begini. Knowing the correct password, the message here, saying master for instance, isn't going to get anywhere with me. What is required is serious obedience, doing what my father's will. Doing my father will. Banyak orang, ini bahasa idiom Amerika, knowing the correct password, saying master. Dia pikir dia tahu. Ini loh Tuhan, kayak begini loh, that's the correct password. Itu tidak membuat saudara pergi kemana-mana kata Alkitab. What is required serious obedience, doing what Father wills. I can see it now, kata the message-nya, at the final judgment, thousands strutting. Artinya strutting adalah berlaku dengan arogan. Kok gue udah begini? Tanda kutip kalau Indonesia mungkin belagu. Up to me and saying, Master, we preach the message. We best the demon. Our super spiritual project had everyone talking. Ini melakukan setiap project rohaninya, wah like become famous. Dan semua orang ngikutin.
And do you know what I'm saying to say? Kata Tuhan. You miss the boat. Kamu kehilangan tujuan sebenarnya. Perhatikan baik-baik. All you did was use me, use Tuhan to make yourself important. You use me. All you did was use me to make yourself important. Dan Alkitab katakan gini, you don't impress me one bit. Kata Tuhan, di akhir zaman ini nanti aku bahkan can say the word, dia berkata, kamu gak impress aku sama sekali. Dan dia berkata gini, you are out of here. Keluar, kata Tuhan. Kenapa ada orang gak mau melakukan kehendak Bapa menjadi gereja tawanan roh? Simple. 100% buat dia, gak ada buat saya. 90% buat, kalau yang orang-orang ini yang berseru Tuhan, Tuhan ini Alkitab katakan 90% buat Tuhan, tapi 10% buat saya. Harus ada buat sayanya. Tapi ingat yang 5 talenta, 2 talenta kenapa berbuah? Cuman 1 upah mereka. Melihat kebahagiaan siapa? Yang kasih talenta. Mulai ngerti korelasinya? Ayo overcomer, jangan hebat cuman mendengar penglihatan dan ada firman Anda gak bisa nangkap dengan baik. Anda harus ngerti cara pikir Tuhan, cara hati Tuhan di sini. Semua yang Tuhan kasih, makanya jangan pernah datang ke orang berdosa dan berkata, atau ke saudara-saudara nanti di Valentine nanti atau di Imlek nanti berkata, ikut Yesus diberkati. Penginjilan yang salah total. Jangan pancing Yesus kepada orang terhilang lewat berkat saudara. Karena bukan ukuran sama sekali. Kadang-kadang Injil bisa diberitakan lewat penderitaan saudara. Lewat kegagalan saudara. Lewat doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. So hari ini overcomer, kalau Anda mau berbuah di perubahan nasib tahun ini. Satu tujuannya. Kamu ingin ngalamin apa? Kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang seringkali anak Tuhan gak mau, karena yang bahagia Tuhannya. Kebahagiaan bersama atau Tuhannya? Tapi Tuhannya ngajak siapa ujungnya? Marilah ikut kebahagiaan, ngajak siapa? Anda. Come on. Deeper, come on church. Di Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1 nih. Oke, udah dapat. Thank you. Sampai 4. Pertanyaannya adalah, apakah saudara melakukan father's business or your business? Tuhan ngomong begini, makananku, makanan yang kumakan tiap hari adalah melakukan kehendak Bapa. Tahu apa makanan Yesus? Menerjang badai untuk satu orang Gerasa. Nah itu kehendak Bapa buat Yesus, and he go. Tahu apa kehendak Bapa? Jangan ubah batu jadi roti. That's Father's will. Jangan jatuhkan dirimu dari bait Allah, sekalipun aku bisa menopang kamu dan kamu punya kuasa. You know another Father's will apa? Dikirim ke wanita Samaria di siang hari dan memenangkan satu orang. That Father's will. Dikirim ke Bethesda. Dari begitu banyak orang lumpuh, cuman satu yang ngalamin divine appointed from Father's will. The question is, dia bisa nggak satu Bethesda sembuh? There's only one. Anda berpikir jadi anak Tuhan, jadi tawanan roh for your happiness? Atau his happiness?
Dan pada waktu kita ngalamin kebahagiaan Tuhannya, siapa yang diajak? Anda dan saya. Makanya tuh setan bisa seringkali kalau Anda nggak punya mental father's will, father business, setan bisa dorong saudara berkata, kok Tuhan begitu, kok Tuhan begini, mana buat kamu, Tuhan gak perhatiin, Tuhan gak sayang kamu. Mulai sekarang balikin perkataan setan, berkata, my father will, my father business, my father happiness. Punya mental seperti itu gampang? Gak gampang. Karena gak ada namamu di situ. Yesus berkata begini, Anda nanti jangan dibuka, saya akan cuma bacaan aja. Aku akan berterus terang kepada mereka. Jadi selama ini di akhir zaman ini Tuhan lagi nahan diri gak? In the judgment day dia berkata, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Tapi kalau Tuhan melihat di dalam hidup saudara selama Anda hidup di dalam pernikahan, bisnis, pelayanan, semua yang Tuhan lihat father's business, father's will. Cuman satu perkataan yang akan dia lakukan di akhir zaman nanti di judgment day, dia berkata, join with me. Di pesta kebahagiaan apa? Tuhanmu. You better wake up. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Katakan begini. Come on, hang on. I know. Saya akan bacain buat saudara, mungkin bisa di Inggrisnya, the message-nya. Be especially careful, sangat berhati-hati when you are trying to be good, so that you don't make a performance out of it. Hati-hati kalau kamu kasih yang terbaik dan kamu apa? Dan kamu gak dapat tepukan tangan, kata Tuhan. It might be good theater, but the God who made you won't be applauding. Tapi Tuhan gak akan bertepuk tangan buat engkau. When you do something for someone else, don't call attention to yourself. Kalau kamu lakukan semua buat Tuhan, buat jiwa-jiwa, don't call attention to yourself. You seen them in action, I'm sure play actor, I call them, kata Tuhan. Treating prayer meeting and street corner alike as a stage. Doa Selasa itu bukan untuk show off. Penglihatan bukan buat show off. Semua mukjizat bukan buat show off. When you do better than others, not for show off, kata Alkitab. Acting compassionate, compassionate as long as someone is watching. Jadi kamu tuh memberikan belas kasihan, memberi, melayani selama orang lain tuh lihat. Playing the crowd. They get applause. True, kata Tuhan, but that's all they get. When you help someone out, don't think about how it's look, just do it. Lihat gak di Overcomer, orang kalau memberkati, nolong orang, mengampuni orang, gak lihat dari penampilannya kaya, miskin, melarat, bangkrut, atau kaya, atau punya saham berapa, saya gak ngerti. Nolong aja. Just do it quietly. That's the way your God. That is the way your God. Itu caranya Tuhan kita. Who conceive you in love, working behind the scene. Help you out. Kita buka sebentar di 1 Tawarik. Ada sebuah rahasia, kenapa Triwira menjadi orang yang besar di mata Tuhan. 1 Tawarik 11 ayat 20.
Hang on. Abisai adik Yoab, are you there? This is the secret. Saya sedang taruh sebuah mental bagi saudara pagi hari ini, overcomer. Jadi semua mukjizat untuk sebuah purpose. Abisai, apa yang ada pelayanan yang membuat saudara kenyang sampai kepada kekekalan. Yang disebut do father's will. Do father business. Teman saya pernah ke satu tempat, saya berkata, kamu kenapa ke tempat itu? Soalnya chance buat bangun bisnis gue lebih besar. Overcomer, saya berdoa sebelum Tuhan berterus terang, kita ngerti cara Tuhan. Ayat 20, Abisai adik Yoab, dialah kepala orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang dan mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Selanjutnya Benaya bin Yoyada. Anak orang ini semua keluarga Daud. Anak orang yang gagah perkasa dari keponakan Daud, pamannya Daud, keluarganya Daud. Alkitab katakan besar jasanya, katakan besar jasanya. Nah kalau kamu udah tahu semua kebedarahan kamu, sacrifice kamu, uangmu buat Tuhan, ternyata for father's will, father business, masih mau gak kerja kerasnya? Like I said, mental pegawai berkata, gue pulang lembur juga bos gue yang kaya. Are you there yang di belakang? Kalau kamu punya mental pengen menyenangkan hati Tuhanmu, it doesn't matter. Even kamu kerja lebih besar jasanya daripada yang lain. Tapi buat, let's continue the word. Ia tidak dapat menyamai perwira itu, Triwira, Benaya bin Yoyada, anak yang gagah perkasa, besar jasanya yang berasal dari Kabzel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Ia juga pernah, ini orang dahsyat banget. Pas musim salju membunuh seekor singa. Ia membunuh orang Mesir yang 5 hasta tingginya kurang lebih 3 meteran. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun. Tetapi yang mendatangi dengan tongkat. Can you imagine betapa dahsyatnya orang ini? Alkitab katakan sekali lagi, besar jasanya. Kalau Anda besar jasanya bagi gereja Overcomer, tapi Anda nggak punya mental father's will, father business. Mulai ngerti korelasinya? Udah ke-twist di sini? Anda mungkin berkata, Pastor, saya nggak akan kayak gitu. You never know. You never know until. Pula yang membunuh orang Mesir dan dikatakan gini. Lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuatnya Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya ia di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. My question is, kenapa orang yang besar jasanya ini tidak dapat menyamai Triwira? That's the question. Are you ready? Di ayat 20. Cuman karena ada satu kata-kata ini. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Apa yang membuat seorang jenderal seperti Yoab dan keluarganya dan pamannya Daud dan keponakan Daud turun, grading turun di hadapan raja segala raja. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati.
Makanya nanti pulang kalau ada yang menghormati mungkin asisten saya atau siapapun, berkata, oh dia dekat pastor, kamu akan berkata, oh jangan. Gue gak bisa jadi triwira kalau kayak gitu. Nah kalau Anda baca nanti di rumah sambil makan soto mie Bogor, Anda lihat atasnya, tidak ada satu kata pun triwira dihormati. Find for me the word. Wow, triwira mengambil perigi Israel dan Alkitab katakan besar jasanya bagi Daud. None of that word. Berdiri buat kacang merah. None of that word, that praise dilumatkan bagi triwira. Gak ada sama sekali. Tapi Alkitab yang membuat downgrade seorang jenderal yang namanya Yoab dan semua timnya. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Dan apa yang membuat Yoyada juga gagal menjadi triwira? Benaya bin Yoyada ayat 25. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. It matters. My father will, my father business, not my will, but his will. Suatu saat Roh Kudus pernah menguji hati saya dan beberapa anak Tuhan. Dia ngomong begini, kamu kan doa setiap Selasa kan? Ayo nangis bagi Indonesia. Tapi one day, di masa revival terakhir, overcomer gak ada. Kamu cuman orang yang berdoa, tapi orang lain yang nikmati. Apakah bagi saudara Tuhan tetap fair? Pas saya baca penglihatan itu saya berkata, wow, it's hurt. Belum lagi kalau orang yang sampai mungkin anak Tuhan atau siapapun yang akan berdiri bagi revival terakhir, gak tahu bahwa ada jasa kita berdoa tiap Selasa. What do you think? Masihkah punya mental father's will? Father business? Lalu saya berkata, Lord, it's hurt me, but I'm ready. Consequence di mana saya berkata, you are the prize. You are the reward. There is a price for that word. Nah dengan itu kita akan gereja menjadi penopang yang luar biasa. Karena kamu udah siap gak dapat penghormatan seperti Yoab. Seperti Benaya bin Yoyada. Bukan Benai lo ya. Benaya bin Yoyada ini. Dan Alkitab katakan ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya ia paling dihormati. Tetapi dia gak bisa nyamain perwira itu. My goodness. Orang yang mengalahkan Mesir dengan tongkat sapu. Di musim dingin dia yang membela bangsa Israel dan Daud. Cuman karena mendapat nama dan paling dihormati. Kehilangan jatah menjadi triwira. Prakteknya gak gampang, brother, sister, bapak, ibu. Sampai ke sekolah minggu. It's never been easy. Memberi tangan kanan, tangan kiri gak lihat, mudah. Saya kemarin baru nabur, ada satu ladang nabur saya uang. Memberkati saya, pas lagi doa, saya gak tahu kesirap apa, nabur 50% buat hamba Tuhan. Apakah saya gak butuh? Butuh banget. Tapi saya berkata, Tuhan, you are my reward. 50% bukan perpuluhan lagi, 50% gak mudah loh saudara. Dengan kamu punya mental my father business, kamu gak akan keberatan sama Tuhan.
Karena ternyata yang menyelamatkan mereka adalah tidak ada penghormatan di dalam pelayananmu, taburanmu, bisnis. Kamu nabur bagi gereja mungkin 1 triliun, gak ada namamu. Baru kamu dapat penghormatan sebagai triwira. 5 talenta, upahnya adalah kebahagiaan tuannya. Anything to make you smile Tuhan. It costs everything. Saya tulis di sini. Kamu gak akan mengenal Tuhan lewat mukjizat. Kamu hanya mengenal Tuhan lewat bersekutu dalam penderitaannya. Kamu pikir semua penglihatan, pembalikan keadaan, kotak emas bisa membuat kamu mengenal Tuhan? No. Kamu tahu Tuhan bisa buat apa. Tapi untuk mengenal hatinya, kamu harus bersekutu dalam penderitaannya. Are you there? What a secret. Saya tutup dengan satu ayat. Saya ada ayatnya di nggak sinkron nih. Yohanes 6 ayat 38. Pastor, apa sih Father's will? Pengen tahu dong. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Saya renungin ayat ini selama seminggu. Gampang gak ya? Aku kepengen cakwe. Tapi Tuhan kepengen kue bantal. Ya, masih gampang. Karena masih masak kue. Aku pengennya bangun gereja seperti A. Karena bagus. Tapi Tuhan berkata, aku gak mau. Aku mau bangun kemah di gerejamu. Kamu pengen anakmu misalnya Pak Heri, pengen anaknya misalnya S6 di Harvard. Tapi Tuhan berkata, cukup S1 full time misalnya. Gampang gak? Oh gak gampang. Dan Tuhan menjerit 2 kali di Getsemani berkata, Tuhan engkau bisa lakukan meluputkan ini, but your will be done. Apakah Tuhan jawab? Nggak jawab. Oke, my will be done. You're not. You need to die. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Aduh. Tuhan, aku mau jadi bisnismen yang bisa pensiun 600 tahun ke depan. Tuhan berkata, kamu akan tetap bekerja sampai umur 70 bagiku. Makananmu apa? Melakukan kehendakku kan. Mungkin yang orang tua udah pengennya santai di kursi goyang di daerah Cipanas gitu. Setiap tanggal merah gak kuat gitu, tiket murah misalnya. Tapi Tuhan berkata, jemput jiwa. That's my will. Anda berpikir pendetamu cespleng langsung taat gitu? Enggak. Struggle. Kita sering kali punya prinsip di hati gini, enaknya dia, betul gak? Saya pada waktu dengar penglihatan, Roh Kudus berkata, kalau kamu mau jaga kemurnianmu, gimana kalau one day revival di satu tempat nanti, di mana kesembuhan, kebangkitan orang-orang mati, bukan kamu yang khotbah, bukan kamu yang bangkitin, gereja lain. Will you still pray? Dan saya terdiam, saya gak berani jawab. Tuhan tuh kalau ngomong tuh gak bisa langsung dijawab, karena itu kita. Sama seperti kalau mungkin Jeremy Jaden lagi sentil-sentilan, tapi depan saya ada kaca gitu saudara. Saya tahu siapa yang makan Indomie, diem-diem, saya tahu banget karena di dapur saya ada CCTV soalnya. Dulu gak ada CCTV, sekarang dapur kotor, dapur bersih, semua full CCTV. Saya pengen lihat siapa yang jatuh dalam dosa jam 12 malam.
Minggu kemarin ada saksi iman, nanti can you for me, yang ada satu saksi iman tentang tawanan roh. Ngerti? Alright. Gampang gak makananmu selama hidup melakukan kehendak Bapa? Kalau khotbahnya gampang gak? Gampang. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Gimana kalau gue kepengennya banyak tapi Bapa gak mau? Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan berjumpa bersama Dia. Kalau ngikutin saya pengen doa Selasa sebulan sekali. Betul gak? Tapi Bapa di surga berkata, kehendakku adalah seminggu sekali. Nah. Ayat terakhir, Yohanes 6 ayat 38. Beberapa orang sudah tidur, is okay, nggak dosa. Kalau udah orang tua tidur nggak apa-apa, karena memang kita kebaktian agak lama. Tidurlah dalam Jehovah Shalom. Amin. Saya tahu nggak gampang jadi orang tua, betul ya. Pegang remote sendiri, ya. Dengar khotbah lama, saya tahu. Karena saya akan ke titik itu juga soalnya. Jadi sebelum saya menghakimi saudara, saya menabur kasih dulu. Karena saya juga akan seperti itu. Paling yang kiri kanannya pegangin biar gak terlalu jatuh gitu ya. Nah yang anak muda, come on. Ya. Are you ready? Ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga untuk nama besar, mukjizat. No. Aku turun dari surga untuk melakukan apa? Kehendak Dia. Bukan untuk melakukan kehendakku, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Satu ayat ini membuat kamu jadi tawanan roh enggak? Ayat 39, ayat 40. Apa kehendak Bapa? Apa yang disebut makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah kalau Anda lihat di ayat yang tadi, yang bernubuat demi namaku, can you open for me? Udah, yang tadi Matius. Yes, quick, think quick. Katakan gini, are you ready? Saking banyaknya ayat, oke. Ayat 40, ayat 39. Dan inilah kehendak Dia. Tuhan kasih clear banget kehendaknya. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua orang yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi kubangkitkan pada akhir. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Tidak tersirat, sangat tersurat. Inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa itu pas gereja? Supaya dunia bertepuk tangan, supaya dapat bisnis, supaya dapat jodoh, dapat relasi, to make you feel good. So what is the real Father's will? Penginjil. Orang yang melihat Yesus dan percaya kepadanya beroleh yang hidup yang kekal. Itu kehendak the Father's will. Nah, di Matius 7 ayat 22, Anda perhatikan, ada nggak di situ menjadi penginjil? Hari terakhir banyak orang yang berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nubuat dihitung sama Tuhan? No. Yang kedua apa? Musir setan demi namamu. Apakah itu sebuah prestasi? No. Mengadakan mukjizat demi namamu? No. So what is Father's will?
Jadilah penginjil di akhir zaman. That Father's will. Close your Bible. Minggu lalu ada seorang saksi iman di dalam sebuah penglihatan. Saya nggak kasih tahu siapa saksi imannya. Dikatakan begini. Kalau saya baca pasti saudara tahu saksi iman hamba Tuhan ini. Dia berkata kepada gereja Overcomer, lebih baik berjalan lambat sebagai tawanan rohnya daripada berlari cepat di atas karunia. Nah, kalau Anda lihat tadi siapa yang kalau saudara lihat bernubuat mengusir setan dan membuat mukjizat demi namamu, membuat kamu cepat gak berlarinya? Coba di gereja ini isinya orang bernubuat. Oh, kamu mau saya doain apa? Oh, Tuhan berkata 5 tahun lagi kamu akan pegang OT misalnya. Wow. Tahu OT? 10 tahun lagi kamu akan di-hire misalnya sama Google gitu. Kalau saya tipe gembala seperti itu, ngantri gak orang untuk tahu masa depannya? Atau orang yang kesurupan selalu di Overcomer dibawa misalnya. Atau juga Alkitab katakan bernubuat dan melakukan mukjizat. Siapa yang gak pengen gereja mukjizat? Cepet kok naiknya. Tapi untuk nyampain buku penglihatan hati Tuhan, oh man. Karena gak akan bawa orang apa? 10% buat gua, 90% buat membawa orang apa kalau kenal hati Tuhan, 1% buat dia. Aduh, kalau Anda bisa nangkep dengan kecerdasan rohani, you can catch the anointing hari ini loh. You got it? Ternyata yang membuat orang itu tidak berseru Tuhan, Tuhan dan ditolak Tuhan jadi penginjil. Membawa orang percaya kepada anak Allah yang hidup dan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Anda berkata gereja ini adakah penginjil? Ngusir setan skip, kata Tuhan. Nubuatan skip, mukjizat banyak skip. Yang gue cari kata Tuhan, ada gak penginjil di gereja ini? Gak semua excited. That Father business, that Father's heart, that's kebahagiaan Tuannya. And that's Father's will. Close your Bible. Saya minta para worshiper. Saya berdoa khotbah hari ini Anda dengar lagi during this week. Karena beberapa orang saya tahu Anda capek. Mungkin juga ada yang baru pulang dari Alaska. Atau Anda memang hari ini agak lama nyembahnya. Saya tahu saya nggak menghakimi. Saya juga pasti akan tidur kalau nggak olahraga setiap hari. Saya bilang sama para worshiper, sama Dandi semuanya, saya berkata kalian lebih muda dari saya. Don't you ever bisa tanda kutip kalah sama saya. Saya seminggu 4 kali olahraga di rumah, nggak di gym, biar gratis. Banyak orang sudah menjadi kolektor treadmill, kolektor barbell, kolektor VIP, gold gym, fitness first. Bukan first. Tapi gak pernah di first pakai. Dengan kamu beli barbell, beli sepatu Nike, squat gak bisa membuat build your life loh. Gereja gak akan ngubah kamu. Kecuali kamu berkata, okay Lord, this is me. Dikatakan lebih baik berjalan lambat sebagai tawanan rohnya. This is the secret. Ini yang membuat hamba Tuhan banyak jatuh kok. Mereka pengen memakai karunia untuk accelerate their life. Jatuh makanya. Tuhan luputkan saya dari itu loh. Semua karunia penglihatan saya di tahun 2090-an diambil Tuhan, diganti sama tangan Tuhan. Tuhan berkata mulai sekarang nak kau berjalan dengan iman.
Saya dari umur 5 tahun bisa lihat setan mata terbuka di atas plafon, lemparin batu sampai saya tiap hari teriak-teriakan. Mata terbuka. Dan sejak saya berjalan dalam tawanan rohnya, karunia penglihatan saya diambil Tuhan. Dan di penglihatan tersebut malah tangan Tuhan yang nutup mata saya sendiri. Jadi kalau Anda berpikir Paisley peka, enggak sama sekali. Harta saya bukan karunia tapi cinta dan pengabdian saya. Berjalan tanpa iman. Walk by faith, not by sight. Nah, ada sebuah perkataan yang kedua. Anda kalau hati Tuhan kan pengen terus ya, betul ya? Lebih baik melangkah mundur ke dekapannya daripada berlari jauh di atas karunia. What a word. Lebih baik kelihatan mundur tapi ujungnya di dalam dekapan Tuhan dibanding lari cepat tapi di atas karunia. It's not about karunia menginjil, no. Karunia cari duit juga ada loh. Jadi kalau berkata Tuhan kok hidup uangku lambat, nah kamu sedang jadi tawanan roh tuh. Asal kamu jangan malas kerja, ngutang banyak maunya, lebih besar topet daripada tabungan. Ya Anda cari celaka namanya. Tapi poin saya adalah ada orang yang dibiarkan Tuhan tidak berjalan di atas karunia, tapi di atas pengabdian cinta Tuhan. Hari ini harusnya ngebuka mata saudara. Ya. Saya pas diajarin Tuhan ini, saya berkata, wah ini jemaat bisa ngerti gak? Karena saya juga udah kebakaran pikiran saya. My father's will, my father business. Karena gak semua orang punya semangat 45 kalau ujung-ujungnya semua benefit perusahaannya dikasih ke bosnya. Ada contoh yang namanya Triwira. I'm ready one day overcome revival. Gak ada nama saya. I even don't care. I prepare myself to start now. Karena ujungnya tinggal di relung hati Tuhan harus kehilangan segalanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. All the glory for Him.